atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 8 Juli 2021, hari biasa pekan ke-14. Mari kita berdoa. Tanah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, dampak dari coronavirus khususnya untuk Pulau Bali, Pulau Wisata, Pulau Dewata begitu besar. Biasanya begitu sibuk semua orang untuk melayani jasa pariwisata. Terutama pusat-pusat pariwisata seperti Kuta dan sekitarnya. Saat ini sunyi sepi, seperti kami datang ke sebuah kuburan. Kenapa? Semua orang takut akan coronavirus. Kami mohon Bapa, Engkau memberikan kepada kami pertama pertobatan. Karena virus ini, apakah kami yang melakukannya? Apakah virus ini karena dosa-dosa kami? Maka ampunilah dosa-dosa kami. Yang kedua ya Bapa, berkatilah kami agar kami Engkau berkati, sehingga coronavirus ini tidak mengganggu langkah-langkah dan kesehatan kami. Ketiga, lancarkanlah kembali usaha-usaha kami secara perekonomian, agar kami boleh menikmati hidup dengan baik dan mendapat rezeki secukupnya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Jangan kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang penjaga patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota ini, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita melihat secara keseluruhan bagaimana kehidupan Gereja Katolik Universal, kita harus bangga kepada Yesus yang sudah memilih para rasul. Dan kemudian mereka membuat struktural secara kepemimpinan, mempersiapkan hari esok dengan cara hidup mereka yang lepas bebas. Maka hal ini dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul. Dan hal ini disebabkan karena kata-kata Yesus, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit." Maka
dibentuklah kelompok para medis. Ada klinik-klinik rumah sakit yang kemudian bertumbuh secara internasional, membuka kesempatan kepada orang untuk mendapatkan kesembuhan melalui pelayanan kasih, diakonia. Demikian pula dibuka sekolah-sekolah agar anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang pribadi yang mantap, menjadi harapan masa depan. Karena itu di sekolah ditanamkan nilai-nilai disiplin dan kejujuran. Dan itulah menjadi ciri khas sekolah Katolik di seluruh dunia. Demikian pula pertumbuhan iman dilaksanakan melalui paroki-paroki, dan paroki masih membagi diri dengan wilayah-wilayah, kemudian KBG, di mana mereka bertumbuh sebagai saudara. Itulah diakonia. Kata-kata Yesus, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan melalui doa-doa, meditasi, dan cara hidup. Dan semuanya harus diberikan secara cuma-cuma. Maka tidaklah mengherankan di dalam gereja ada satu sistem. Para serdadu gereja, itu para suster, biarawan-biarawati, para imam, yang sejak muda dipanggil, dipersiapkan. Para calon imam dipersiapkan 8 tahun untuk terus digosok hati mereka, agar mereka bisa berbelas kasih, agar bisa mereka menggunakan akal yang sehat dan budi yang baik, menjadi gembala. Dan proses penggembalaan ini memerlukan waktu. Dasarnya adalah lepas bebas. Karena itu dikatakan oleh Yesus, jangan kalian membawa emas atau perak, tembaga dalam ikat pinggangmu. Jadi bawa apa? Bawa hati, dengan hati-hati. Memberi hati. Sebagaimana Yesus hati kudus dan Maria bunda hati kudus. Lalu jangan membawa bekal dalam perjalanan. Kenapa? Karena Tuhan memberi. Maka semboyan dari Abraham, Deus Providendi, Tuhan mempersiapkan, Tuhan menyediakan, menjadi bagian dari kehidupan para biarawan-biarawati imam. Yang lepas bebas diperhatikan, lepas bebas dalam proses. Dan itulah kekuatan gereja. Kalau kekuatan ini dihabiskan, barulah gereja Katolik itu wafat. Tapi tidak bisa wafat. Kenapa? Panggilan ini begitu unik. Orang bisa tergila-gila pada Yesus. Orang sudah punya uang banyak, punya pekerjaan yang mantap, tapi kan Yesus memanggil dilepas bebas semua, ditinggalkan. Itulah kasih Yesus. Dan sesudah itu Yesus memberi kepada semua orang yang percaya, semua orang yang mendengar undangannya, kepuasan batin, kebahagiaan. Maka para misionaris yang mencontoh Santo Paulus dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat berpindah-pindah untuk pelayanan, tetap diurus oleh Tuhan sendiri dengan penuh berkat-Nya. Dan ketika menjadi seorang gembala, harus membawa cahaya Kristus melalui hal-hal kecil, bukan hal besar, sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Maka mari saudara terkasih, kita melihat kembali talenta yang Tuhan berikan, dan talenta yang kita miliki apakah berguna bagi kita, bagi diri kita, bagi orang lain. Seperti digambarkan di Israel, ada 2 danau. Satu danau Galilea yang mempunyai aliran ke selatan menuju danau atau disebut dengan Laut Mati. Danau Galilea berisya dengan embunnya kemana-mana, memberikan kesegaran, pepohonan tumbuh, burung-burung
burung-burung pun bersarang di sana, buah-buahan begitu banyak. Yang menggambarkan bagaimana kalau kita diberi oleh Tuhan berkat, serahkan dan bagikanlah berkat-berkat itu, maka berkat-berkat ini tidak pernah habis. Tetapi kemudian ketika kita mempunyai berkat kita simpan, maka kita akan menjadi laut mati. Tidak memberi kemana-mana ego. Maka pertanyaannya adalah, apakah aku puas secara rohaniah, batiniah melakukan hal ini? Kepuasan batin tidak ada, maka membantu menjadi laut garam. Maka mari saudaraku terkasih, kita minta kepada Tuhan agar kita boleh berdaya guna, berdaya pikat, sebagaimana Yesus telah melakukannya. Juga Bunda Maria dan para kudus telah melaksanakannya. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.